warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mulia para ulama, para ustadz dan para dai yang mengajarkan Al-Quran, hadis dan Islam, iman dan takwa kepada kita semua. Yang terhormat para ilmuwan dan praktisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menekuni dan mengembangkan ilmu pengetahuan terus-menerus berkesinambungan. Yang dimuliakan Allah SWT, Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Video ini membahas tentang penciptaan manusia dari tanah dalam Al-Quran dipandang dari segi iptek abad 20 dan 21 ini. Seperti diketahui, ini siklus hidup manusia menurut Al-Quran dan hadis dan para da'i. Alam ulama menyebutkan ada alam ruh, alam dunia yang kita nikmati sekarang ini, alam barzah, setelah itu baru alam akhirat. Kalau di dunia kita hanya mengerti seperti ini, iptek hanya mengerti seperti ini, alam kandungan, bayi, balita, dan seterusnya, dewasa, nikah, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, wafat. Itu siklus kita. Kalau menurut Al-Quran, bahwa komponen manusia nanti akan kita bahas pada episode berikutnya. Pertama adalah diciptakan dari jasadnya, itu adalah body kita. Lalu ditiupkan di dalam body itu ruh, maka terjadilah jiwa itu. Nanti kita akan bahas pada selanjutnya. Karena kalau kita membahas body, jasad yang kasar ini, tubuh yang kasar ini, maka kita harus melihat dari sisi jasad saja. Jasad manusia bisa diketahui dari berbagai disiplin iptek abad 21, baik anatomi fisiologi, biokimia, kimia, biologi, fisika, dan sebagainya, yang jelas terbentuk dari komponen sistem. Sistem dibentuk oleh organ, organ dibentuk oleh jaringan, dan dibentuk oleh sel, serta sel dibentuk oleh molekul dan atom. Ketika manusia wafat atau dicabut ruhnya, jasad akan kembali ke aslinya. Proses pembusukan dan terurainya jasad melalui mikroorganisme kembali ke asalnya. Mobil tanpa pengemudi tidak bisa jalan. Ibarat komputer seperti hardware saja tanpa firmware dan software tidak akan bisa berfungsi komputer tersebut. Apakah benar berpikir, menganalisis ada di otak? Orang gila, koma, bahkan mati suri dan wafat, atau disebut dengan bangkai, mayat, jenazah, semua ada otaknya, tetapi fakta tidak berfungsi cara berpikirnya. Apabila rasa katanya di hati kolbu tidak bisa merasakan, artinya semua itu ada jiwa manusia di dalam jasad tersebut dan ada ruhnya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita membahas tentang penciptaan dari manusia, maka kita hanya berkonsentrasi pada jasad. Penciptaan manusia menurut Al-Quran ada dua model besar. Pertama adalah penciptaan langsung, awal yaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Penciptaan replikasi ini adalah sistem reproduksi yang kita alami sekarang. Kecuali yang dikecualikan adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada ovum, tidak ada spermanya. Dan Allah berkuasa atas hal tersebut. Karena yang menciptakan sistem itu adalah Allah SWT. Di dalam surat Ar-Rum nomor 30 ayat 22, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Min turab itu adalah dari tanah. Summa idza antum basyarum tantasirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Penciptaan dari tanah, surat Al-Hajj ayat 5, di ayat 5 itu proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan adalah bukti yang nyata tentang kebenaran hari berbangkit. Di sini juga disebutkan bahwa dalam sistem reproduksi manusia
replikasinya itu juga dari tanah, bukan hanya Nabi Adam. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Jadi setelah Bapak Ibu kita makan, minum dan sebagainya, dari sanalah molekul-molekul nutrisi terbentuk, termasuk membuat sperma, membuat ovum untuk ibu kita. Kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, itu zigot ya, kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kendaki sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau bentuknya nanti seperti apa, hidungnya seperti dan sebagainya, memang ibu kita, bapak kita yang bentuk? Tidak. Tapi Allah itu yang bentuk. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada kedewasaan. Dan di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Dan di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Jelas ini bahwa replikasi kita seperti ini. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuhan yang indah. Ya. Pertanyaan yang mendasar, apa kita, fisik kita, tubuh kita itu seperti dari tanah seperti ini? Yang bisa dibuat genteng, dibakar dan tembikar. Jadi turab itu apakah seperti ini? Apa seperti ini? Bisa menjadi keramik dan sebagainya. Fakta ilmiah menurut Iptek abad 21 ya, sekarang ini, bahwa manusia dibentuk oleh, tubuh manusia itu dibentuk oleh sistem organ, jaringan dan sel. Inilah ilmu-ilmu rumpun kesehatan, anatomi dan fisiologi yang dipelajari oleh fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, fakultas gizi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ilmu fisika nembus sampai bahwa sel itu dibentuk oleh molekul dan semua benda dibentuk oleh molekul dan atom. Itu partikel yang terkecil. Bahkan ada subatom. Ada di antaranya pembentuk atom itu ada proton, neutron dan elektron. Bahkan yang paling halus itu ada gelombang elektromagnet. Ini adalah Iptek abad 20-21. Jadi kesimpulan menurut Iptek, manusia itu dibentuk oleh atom. Membentuk molekul, membentuk sel, jaringan, dan seterusnya. Ini bodinya manusia. Jasadnya, jisimnya itu seperti ini. Ini menurut folder Human Body, ya, organisme itu 10⁻20 atom. Atom sendiri, kalau molekul bentuknya 10 atom. Bimolekuler seperti ini pangkatnya, diperkirakan seperti ini. Murakami 1997, Human Body itu terdiri dari 10⁻12 sel. Tubuh kita itu kalau dilihat terdiri dari 60 triliun sel dan 10 kurang lebih kali 10⁻22 atom. Jadi kalau dilihat dari mikrokosmos dunia atom, kita itu sangat raksasa. Bodi kita manusia itu sangat raksasa. Baik, benarkah kita dari ini semua menurut ini? Dan Al-Quran menyatakan betul bahwa manusia itu dari tanah. Kita lihat. Saripati tanah itu adalah molekul, atom. Semua benda termasuk tanah itu terdiri dari atom dan molekul. Kita lihat nih. Nomor 1 dari kita siklus kita makan nih. Bapak ibu kita juga makan, semuanya makan. Maka yang membentuk makan adalah nutrisi. Jajak di sini ini ada protein, lemak, karbohidrat. Di sini juga ada vitamin, mineral, air dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita dalamin lebih lanjut nanti. Ini akan dicerna, di metabolisme masuk ke sel-sel tubuh. Inilah berasal dari tubuh kita itu dari molekul, sel-sel dan atom ini. Yang berasal dari mana kita ambil? Diambil oleh tanaman dari tanah. Dari tanah-tanah ini. Akar dan tumbuh-tumbuhan inilah menyerap tanah, menyerap mineral dalam bentuk ion. Dalam bentuk ion dimakan pula dengan hewan, maka hewan dan tumbuhan ini kita makan. Maka siklus mineral yang ada di kita itu sebenarnya juga berasal dari tanah. Jelas bahwa
manusia berasal dari saripati tanah, itu adalah saripati molekul yang nutrisinya sudah jelas seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa zat besi itu kita makan ini seperti besi-besi yang tumpukan banyak ini. Seperti misalnya saja ada itu tiang-tiang listrik, kita haluskan menjadi serbuk biji besi sehingga kita bisa minum pakai kopi gitu, kopi biji besi. Atau kita makan serundeng. Serundeng itu ya. Serundeng itu misalnya karena lembut kita makan gitu, tidak bisa. Tidak bisa dimakan langsung, dia harus bentuknya ion. Dan tugas itu adalah tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh hewan, ya. Semua berasal nutrisinya dari tanah. Atom-atom di sistem periodik, tabel periodik itu yang kita pelajari, ya. Itu semua zat-zat kimia, semua atom, semua molekul itu kita dapatkan dari makanan itu, dari tumbuhan dan hewan. Yang kita makan gitu. Saya kasih contoh misalnya tentang verum. Verum itu zat besi. Ada yang mengatakan bahwa, kebudayaan kita mengatakan bahwa otot kawat balung besi di pewayangan itu. Artinya apa? Gadut kaca itu punya otot kawat balung besi. Jadi tubuh kita mengandung besi, verum. Nah, betul itu. Itu salah satu dari ion verum. Tidak bisa langsung zat besi itu langsung, tapi bentuknya harus ion. Ion ya, bentuknya seperti ini ion. Dan itu yang bisa menyerap itu adalah ditugaskan tumbuhan oleh Allah dan hewan, dan itu kita makan. Begitu positif Fe plus 2 artinya dia kurang, negatif 2. Fe plus 3, ferro dan feritrin ini langsung diserap melalui makanan, alat transportasi sebagai, begitu sampai di tubuh kita sebagai alat transportasi oksigen dan nutrisi dalam tubuh manusia dalam bentuk hemoglobin dalam sel darah merah kita. Sebagai alat transportasi ini. Oksigen dan nutrisi kita. Luar biasa ya. Dan kenyataan bahan makanan sumber zat besi verum per 100 gram hewan. Ini dari udang segar mengandung 8, 6,6, 3 dan seterusnya. Nabati, ini nabati hewan, tumbuhan, oncom, gayong, katul segitu angkanya. Tempe 10, daun ubi jalar 10, daun talas 8,3. Sumber daftar komposisi bahan makanan DKPM. Jelas, molekul-molekul, atom-atom itu kita dapatkan dari makanan, dan makanan itu kita dapatkan dari tumbuhan dan hewan. Dan itulah kandungan besi yang masuk di dalam tubuh kita. Dari saripati tanah. Semua itu didapatkan oleh baik hewan maupun tumbuhan dari tanah, terutama tumbuhan dengan akarnya dan sistemnya. Nah, ini kita kenal, ini tabel. Bahkan kalau nanti kita akan bahas selanjutnya, bumi yang luar biasa ini, ada siklus batuan. Nah, siklus mineral itu seperti ini. Ternyata di alam mineral seperti ini, bersiklus juga. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.